Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah bersedia hadir dalam kegiatan destinasi Asnyata Modul 1.4 Budaya Positif oleh Nurhayati CJP Angkatan 9. Adapun aksi nyata ini saya dibantu oleh fasilitator yang bernama Riki Asri Putri MPD, kemudian ada praktek saya Ibu Erni Sugianti. Jadi di sini dalam menggerakkan budaya positif ada beberapa konsep kunci dalam modul budaya positif tersebut. Ya, di sini kita akan bahas perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia dengan kebutuhan dasar, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan luas, kemudian segitiga restitusi. Sebelum kita pelajari lebih lanjut, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke? 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke materi pertama kita, yaitu tentang perubahan paradigma. Sekarang saya minta masing-masing Bapak Ibu menghafalkan tangannya masing-masing. Menghafalkan tangannya, tangan tersebut berisi apa yang Bapak Ibu anggap penting. Dalam pribadi, dalam kehidupan Ibu, Bapak Ibu, kira-kira apa yang dirasa sangat penting dalam kehidupan Ibu? Masing-masing menegakkan. Ya. Masing-masing menghafal sebuah tenaga dalam pikiran menyatakan bahwa siapa yang paling penting di dalam kepala tangan kita. Di sini mungkin Bapak Ibu, saya mencoba merayu Bapak Ibu dengan kata-kata Yola. Tolong dibuka tangannya. Bersediakah Ibu membuka kata tersebut? Kalau misalnya yang di kepala tangan Ibu itu adalah keluarga, maukah Ibu menyerahkan anak Ibu ke saya? Ataupun keluarga Ibu saya? Ya. Tidak. Jadi usahakan yang ada di kepala kita ini adalah orang yang paling berharga pada diri kita. Jadi sebagaimanapun bujuk rayu kita terhadap orang tersebut, kita usahakan mempertahankan diri ya terhadap yang kita sayangi kan. Karena anak kita ada yang merayu, membujuk adik untuk mengambil anak Ibu. Apakah Ibu bersedia memberikan? Ya. Ya kan? Di sini kepala tangan kita berisi adalah hal-hal penting dalam diri kita. Misalnya dalam keluarga kita. Jadi dalam kepala keluarga tangan kita ini adalah keluarga kita. Bersediakah kita memberikan keluarga kita terhadap orang lain dengan segala bujuk rayuan untuk memberikan keluarga kita terhadap orang lain? Bersediakah? Ya, itu kita menganggap hal itu yang penting dalam keluarga kita. Ya, sebagaimana ya dalam kita menghadapi anak itu kita selayaknya menyayangi keluarga kita. Ya, di sini dalam lingkungan sekolah yang paling penting bagi kita adalah peserta didik kita. Ya, jadi kepala tangan kita adalah orang yang paling penting bagi kehidupan kita. Oke, baiklah. Di sini mungkin ada beberapa hal yang salah persepsi, miskonsepsi dari kita sebagai seorang guru. Ya, kita ketahui bahwa guru adalah tugasnya untuk menuntut, ya, bukan menuntut. Seperti selayaknya kata-kata tutupi handayaninya, berarti menuntut, bukan menuntut. Ya, sekarang kita perhatikan paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Ya, di sini kita tahu bersama pertama ilusi guru mengontrol murid. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Di sini teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku
perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya, selama ini kita menganggap bahwa kita bisa mengontrol murid, ya tidak? Sehingga anak kita memaksakan kehendak kita supaya siswa tersebut bisa kita kontrol. Ya, jadi di sini konsepsi seperti ini salah. Ya, jadi anak juga mempunyai kehendak, bukan saja kita harus mengikuti kehendak kita sendiri. Ya, jadi untuk mengikuti kontrol murid. Nah, di sini kita ketahui bahwa anak mempunyai kodratnya masing-masing. Jadi tugas kita mengontrol di sini bukan mengikuti kehendak kita, tetapi kita harus betul-betul menuntun anak. Nah, menuntun anak supaya menebalkan sikap-sikap positif yang ada pada anak. Ya, kemudian di sini solusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, di sini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Ya, di sini kita anggap segala yang kita lakukan adalah bernilai positif. Ya, yang kita tunjukkan itu adalah hal-hal yang positif. Tapi di sini maksudnya positif bagi kita belum tentu positif untuk anak. Belum tentu sesuai dengan minat bakat anak tersebut. Ya, itu perbedaan antara salah persepsi kita selama ini. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini merupakan distorsi kita terhadap tentang kontrol. Membuat kritik terhadap anak membuat rasa bersalah. Mungkin di sini kita menyalahkan anak. Hei, si A, kamu ini sudah berbuat sesuatu seperti ini. Yang kamu lakukan itu salah. Misalnya seorang anak lupa membawa sepatu atau membawa sepatu yang berbeda daripada sesuai aturannya. Di sini kita langsung menyalahkan anak tanpa memperhatikan apa penyebab mereka melakukan hal tersebut. Nah, jadi di sini membuat rasa bersalah itu merupakan sebenarnya tindakan yang salah. Bukan berarti tindakan itu adalah kegiatan menguatkan karakter anak. Nah, jadi di sini kita bisa melihat tindakan yang kita lakukan itu benar atau salah. Nah, tidak selalu kita membuat anak merasa bersalah itu adalah penguatan karakter yang baik. Ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Jadi di sini beranggapan bahwa kita sebagai guru bisa memaksakan kehendak kita terhadap anak. Ya. Jadi di sini salah. Ya, sesuai dengan teori kontrol, distorsi kontrol ini, kita menganggap bahwa kita mempunyai hak untuk memaksa anak. Kita tidak tahu bahwa anak ini mempunyai hak juga, hak yang sama. Ya, ini orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini potensi yang terjadi kita sebagai seorang guru. Jadi kita beranggapan bahwa guru bisa mengontrol murid sesudah kita. Kemudian semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi di sini harapan kita bisa berpikir kembali, apakah teori kontrol ini selayaknya atau sesuai jika kita sebagai seorang guru. Harus kita berpikir ulang, yang kita lakukan itu sesuai atau tidak. Mungkin selama ini ada salah sikap ataupun salah perbuatan yang kita lakukan sehingga membuat anak itu merasa tertekan. Kemudian di sini kita perhatikan ya, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ya, di sini kita lihat ya, ada yang namanya stimulus respon terhadap dunia, kemudian tentang
kontrol tentang dunia. Jadi di sini kita erat kaitannya tentang kontrol, teori kontrol. Bagaimana kita mengontrol selayaknya kita mempunyai hak dan kewajiban sama dengan anak. Nah di sini kita lihat ya, seperti biasanya kita berpikiran bahwa kebutuhan kita sama, ya itu stimulus responnya yang ada di pikiran kita bahwa kebutuhan kita sama. Yakin tidak? Kalau kita dengan anak itu mempunyai kebutuhan yang sama. Ya, jadi teori kontrol di sini bahwa kita mempunyai kebutuhan yang berbeda. Ya, mungkin bagi kita sebagai seorang guru bermain itu tidak penting, tetapi bagi anak itu penting. Nah, jadi di sini kita mulai kembali merubah paradigma kita. Bagaimana kita tahu bahwa kita sebagai seorang guru dan anak mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, kemudian ini semua orang melihat yang sama, melihat hal yang sama. Kemudian dari kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contohnya, misalnya kita melihat gunung. Mungkin anak melihat gunung itu, oh ini warnanya saja. Tetapi kita guru mungkin bagian-bagian yang ada di dalam gunung tersebut, misalnya apa saja tanah yang ada dalam gunung tersebut. Jadi sistem posisi kita melihat itu berbeda-beda. Ya. Itu yang harus kita ubah sekarang ini. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, jadi di sini teori kontrol dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi di sini kita diharapkan berusaha memahami bahwa setiap orang mempunyai pandangan berbeda terhadap kebutuhan dasar yang ada di dunia ini, termasuk dunia pendidikan. Ya, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus responnya. Sedangkan teori kontrol tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Ya, sama sepertinya adalah anak bermain. Mungkin bagi kita bermain itu tidak penting, tetapi bagi anak bermain itu mempunyai tujuan tertentu. Ada maksud tertentu. Mungkin mempunyai ada kesenangan dan kebebasan pada diri anak tersebut. Maka perlu dilakukan tersebut. Ya. Di sini orang lain bisa mengontrol saya. Stimulus responnya. Sedangkan teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Betul atau tidak? Sama juga misalnya kita sebagai seorang guru, harus kita pahami bahwa hak kita sebagai guru dan kewajiban kita sebagai seorang guru. Ya, jadi semua itu ada pada diri kita semua. Kita harus bisa menghargai diri kita sebagai seorang guru. Nah, kemudian saya bisa mengontrol orang lain, ya. Jadi di sini teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu paradigma yang harus kita ubah, ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ya, stimulus responnya di sini kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini diminta pada teori kontrol tentang dunia kita bisa berkolaborasi tanpa dengan adanya paksaan-paksaan. Ya, di sini kita diminta untuk berkolaborasi, bukan memaksa. Ya, itu stimulus respon kita. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Sekarang model berpikir menang-menang. Makanya untuk sekarang ini siswa diharapkan untuk bisa bekerja sama, bukan untuk bersaing dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, misalnya dalam pembelajaran untuk sekarang ini diharapkan siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi di sini tidak ada yang namanya menang kalah, tetapi sama-sama berbuat untuk maju ke depan. Ya, kemudian disiplin positif. Ya, disiplin positif di sini cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan.
Ya, di sini disiplin positif kita ketahui bahwa di sekolah kita semenjak mulainya muncul kurikulum merdeka, ada yang namanya nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila. Di sini ya, di sini nilai-nilai kebajikan itu merupakan bagian-bagian yang ada pada profil pelajar Pancasila. Di situ kita ketahui dalam profil pelajar Pancasila ada yang namanya dimensi, kemudian elemen dan subelemen. Ya, di situ subelemen ada berbagai macam tipe-tipe karakter yang akan kita inginkan. Ya, kemudian di sini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya, disiplin diri itu sangat penting. Jadi dalam itu baru bisa disebarkan kepada yang lain. Jadi di sini untuk disiplin positif harus mulai dari diri kita sendiri, baru bisa melibatkan ke anak ataupun rekan-rekan sejawat. Terutama diutamakan pada diri kita sendiri. Ya, di sini dapat membuat murid memahami dan menyadari pentingnya motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Ya, di sini kita ketahui bahwa ada dua jenis motivasi. Ada yang namanya motivasi internal, kemudian ada namanya motivasi eksternal. Ya, di sini bukan motivasi internal itu bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Ya, jadi disiplin positif ini kita terapkan agar menjadi kebiasaan anak. Anak mulai terbiasa terhadap disiplin positif yang kita lakukan, ya, bukan karena paksaan, ujian ataupun hukuman. Ya, motivasi perilaku, ya, tadi disebutkan motivasi perilaku itu ada dua, ada namanya eksternal, ada yang namanya internal. Ya, motivasi eksternal itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, di sini ada motivasi yang eksternal itu karena hukuman ataupun ingin mendapatkan penghargaan. Kemudian ada yang namanya motivasi internal. Motivasi internal itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, dua motivasi ini harus kita pilih dan bisa kita tanamkan ke anak. Ya. Kemudian di sini ada ya motivasi internal. Motivasi internal itu motivasi di mana sumber dorongan utama untuk belajar berasal dari dalam diri, karena kamu merasa senang dan melakukannya atas keinginan sendiri. Kemudian kamu memiliki komitmen dan bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan, memberikan yang terbaik dalam menyelesaikan tugas dan menganggap kesulitan adalah tantangan. Itu motivasi internal. Motivasi internal itu motivasi yang menganggap dirinya ingin dihargai, menghargai diri sendiri, bukan karena paksaan ataupun ujian. Itu tertanam dalam diri sendiri. Itu yang kita harapkan bisa terjadi pada anak. Ya, kemudian motivasi eksternal. Motivasi eksternal ini motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal atau faktor dari luar diri seseorang. Ya, faktor eksternal ini bisa disebut juga dengan faktor ekstrinsik, ya, sebagai faktor higienis. Jadi faktor eksternal yang dimaksud di sini adalah lingkungan perusahaan, yaitu kebijakan organisasi administrasi, hubungan interpersonal, pengawasan, kondisi kerja, gaji dan tunjangan yang disebut sebagai kompensasi. Ya, jadi di sini kita ketahui bahwa motivasi eksternal ini sering terjadi pada anak. Ya, selayaknya sama juga dengan diri kita sendiri. Jadi di sini harapannya kita bisa merubah persepsi kita bahwa
Motivasi internal itu sangat penting karena itu berkaitan dengan kita menghargai diri kita sendiri. Ya, di sini mungkin kita ketahui kita sama-sama memotivasi untuk mengcover diri kita karena motivasi eksternal. Ya, karena takut hukuman, takut ditegur, itu yang terjadi pada diri kita sekarang ini. Harapan kita mudah-mudahan selama kita memaknai ataupun menuntut anak, kita bisa memahamkan diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum memahamkan ke anak. Jadi di sini motivasi internal itu sangat penting karena sikap mempertanggung jawab terhadap diri sendiri. Kemudian di sini ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Tadi sesuai dengan diskursensi tentang teori kontrol, ada berhubungan dengan kebutuhan dasar. Yang sebelumnya kita ketahui bahwa kebutuhan dasar kita adalah sama. Ya, di sini berdasarkan teori kontrol tentang dunia, kita mempunyai kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Ya, pertama aktualisasi diri. Ya, di sini kita ketahui bahwa diri kita ingin dianggap ada, betul atau tidak? Ya, aktualisasi diri. Jadi kita ingin diakui dan dianggap ada. Makanya untuk sekarang ini banyak diharapkan tidak ada lagi yang namanya bullying di sekolah itu, supaya mereka dianggap dan dihargai di lingkungan sekolah. Kemudian penghargaan. Kita butuh penghargaan, betul atau tidak? Ya, di sini banyak contoh. Kalau misalnya kita dihargai melakukan sesuatu, walaupun hanya dengan ucapan terima kasih, tapi itu dianggap sangat berharga untuk kita. Nah, jadi penghargaan itu tidak hanya berupa materi, tapi juga hal yang lain. Kemudian kasih sayang, kita membutuhkan kasih sayang, betul atau tidak? Ya, kasih sayang terutama untuk dari keluarga kita. Ya, jadi kasih sayang itu sangat penting di keluarga dasar kita. Kemudian rasa aman. Kita perlu rasa aman tersebut? Ya perlu ya. Jadi kalau misalnya ada terjadi kehilangan dengan kita sudah merasa tidak nyaman. Ya. Kemudian kebutuhan fisiologi. Kebutuhan dasar pangan, sandang, papan, yaitu kebutuhan fisiologi dan kebutuhan lainnya. Dan di sini menurut dari kebutuhan Maslow, ya. Ada aktualisasi diri, penghargaan, kasih sayang, rasa aman dan kebutuhan fisiologi. Jadi di sini kita mempunyai persepsi yang berbeda terhadap anak. Kita mempunyai kebutuhan yang berbeda antara kita dan anak. Itu harus kita pahami bersama. Mungkin pada pembelajaran anak selalu kita paksa, kita tekan. Sedangkan kita ketahui bahwa anak membutuhkan rasa kasih sayang. Ya. Jadi di sini mungkin anak bermain di kelas itu ada beberapa faktor. Mungkin lingkungan keluarganya ada masalah sehingga mengalihkan perhatiannya ke sekolah dengan bermain. Ya. Sedangkan kita ketahui bahwa anak membutuhkan rasa kasih sayang tersebut. Dan di sini perlu kita tahu bahwa berhubungan dengan kebutuhan dasar tadi, jadi ada berkaitan ya dari posisi kontrol, dari paradigma perubahan tadi, kita berpikir bahwa kita mempunyai kebutuhan, pandangan, dan hal yang lain berbeda antara satu sama yang lain. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Kemudian lanjut lagi dengan dari kebutuhan, kita ketahui bahwa kita mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Kita lanjut di sini posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ya, mungkin di sini kita selama ini berfungsi sebagai penghukum. Ya, mungkin Bapak Ibu saya tidak tahu, tapi saya sendiri menganggap bahwa posisi kontrol saya sebagai penghukum. Jadi di sini kita ada 5 posisi kontrol. Ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Ya. Mungkin selama ini kita tidak memandang hal ini dan kita tidak mengetahui bahwa kita ini mempunyai 5 posisi kontrol. Kita sebagai seorang guru atau tenaga administrasi sekolah dalam menuntun anak.
Ya, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi selama ini yang saya lakukan selalu menganggap yang Anda lakukan itu salah dan sesuai tata tertib, dan saya akan memberikan hukuman. Ya, itu saya posisi sebagai penghukum. Kemudian mungkin pernah kita lakukan anak yang tidak membawa sepatu atau menggunakan sepatu yang lain, sering kita suruh berlari-lari di tugas sekolah, sedangkan anak tersebut membuat merasa malu. Ternyata itu posisi kontrol membuat merasa bersalah. Ya. Kemudian sebagai teman, mungkin ada sebagian guru yang sering, yuklah kita main sama-sama, yuklah kita belajar bersama, kalian kan bisa, gitu kan? Sering mungkin ada cerita itu posisi sebagai teman. Ya. Kemudian sebagai pemantau ini meninjau bagaimana anak itu melakukan sesuatu. Kemudian manajer, di sini manajer adalah posisi yang sangat bagus karena menerapkan 3 kegiatan resepsi sesuai dengan posisinya. Kemudian di sini sebagai penghukum, ya. Penghukum itu ciri-cirinya nggak ada suara tinggi, bahasa tubuh mata otot, dan jari menunjuk-nunjuk menghati. Itu posisi penghukum. Ya, sebagian besar yang saya lakukan sekarang ini mungkin terhadap anak ataupun lingkungan anak kita, lingkungan keluarga kita. Jika anak melakukan kesalahan, kita kebanyakan melakukan posisi tersebut. Ya, nada tinggi, kemudian mata otot ataupun menunjuk-nunjuk. Ternyata ini adalah posisi penghukum. Ya. Di sini hasilnya kemungkinan murid marah dan dendam atau bersifat agresif. Itu akibat dari posisi menghukum. Mungkin sering ada pernah kejadian karena kita menghukum anak, ada anak yang sengaja memecahkan benda kita atau menepeskan benda kita karena anak itu merasa dendam. Pernah dengar tidak? Ya, jadi posisi itu mengakibatkan anak marah ataupun dendam. Ya, posisi penghukum ini. Kemudian pembuat rasa bersalah. Di sini ya, pembuat rasa bersalah ini ada suara mengelas, halus, sedih, dan rasa tubuh merapat pada anak dengan lesu. Ya, di sini contohnya singkat katanya, adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya sama sekali kecewa ibu? Seperti itu membuat rasa bersalah. Sebenarnya membuat rasa bersalah ini, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Itu akibat dari posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi kita di sini selalu bersikap menjatuhkan anak, sehingga moral anak itu tertekan terhadap kata-kata yang kita sampaikan, membuat anak merasa malu terhadap sikap yang kita lakukan ataupun peraturan konsekuensi yang kita berikan. Kemudian sebagai teman, ya, sebagai teman ini selain kita sebagai teman, ya, teman ada suara ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Mungkin di sini ada sebagian menganggap posisi teman ini tidak baik, ada yang menganggap posisi ini bagus, ya, tergantung pada pendekatan kita terhadap murid. Jadi pendekatan kita terhadap murid ini berhubungan dengan posisi kontrol kita sebagai teman. Jadi di sini hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif, hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Ya, sepertinya kita yang besti. Nah, sayangnya besti itu jika ditinggalkan rasa kehilangan, kan? Itu perbedaan kita sebagai teman dalam posisi kontrol. Jadi di sini masalahnya anak akan merasa tergantungan terhadap kita. Ya. Kemudian ada yang namanya pemantau. Ya, di sini pemantau itu ada suara datar, bahasa tubuh yang normal.
Ya, di sini contohnya nih. Ya, adik, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Ya, ini mungkin biasanya dilakukan oleh kepala sekolah, sedangkan tindakan dilakukan oleh guru. Ya, jadi di sini hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ya, jadi di sini pemantau bertanya sedikit saja yang tanpa melibat langsung ke anak tersebut, hanya meninjau sekilas ke anak itu sebagai pemantau. Kemudian ada yang posisi sebagai manajer, ya. Jadi manajer ini adalah seorang lurus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid, ya. Jadi sini kita dalam menghadapi anak, posisi yang diinginkan ataupun yang paling bagus kira-kira posisi yang mana? Dari posisi pemantau, teman, manajer, pembuat rasa bersalah, ataupun penghukum. Kira-kira mana posisi yang paling bagus? Mungkin ada sebagian bahwa sebagian guru menganggap penghukum itu sangat penting supaya anak bisa memahami bahwa dengan umum itu bisa menyadari bahwa kita salah. Ya, mungkin satu sisi menganggap bahwa sikap posisi kontrol sebagai manajer ini sangat penting karena bisa mendekatkan ke anak bagaimana mengetahui sikap yang dilakukan anak itu salah. Jadi di sini harapannya dari posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, peninjau, kemudian teman, endingnya, akhirnya yang diharapkan adalah posisi manajer. Jadi posisi manajer ini kita ditekankan untuk bisa mendekatkan diri ke anak, bisa melihat ataupun pendekatan ke anak. Ya. Kemudian keyakinan kelas. Mungkin selama ini kita ketahui bahwa ada yang namanya peraturan kelas. Ya. Dengan begitu, peraturan kelas ini ternyata bisa menjadi beban bagi anak-anak. Karena yang kita lihat adalah satu posisi saja. Yang membuat aturan itu adalah kita. Sedangkan keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Yaitu nilai kebaikan universal yang disepakati secara tersirat atau tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, di sini ada perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Ya, di sini kita lihat ya pembentukan keyakinan kelas itu. Pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan berhak pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas, ya. Terutama yang perlu kita lihat adalah kalimat positifnya. Berbeda dengan peraturan kelas, mungkin sebelumnya untuk membuat peraturan kelas kita sering membuat kalimat dilarang membuang sampah pada tempatnya. Itu peraturan kelas. Mungkin di situ tidak mencerminkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang harus diterapkan ke anak. Sedangkan keyakinan kelas ini langsung bagaimana nilai-nilai kebajikan itu tampil dan bisa anak-anak itu bisa terapkan, ya. Jadi nilai-nilai kebajikan. Misalnya ada keyakinan kelas di sini, kembalikan barang ke tempatnya. Ini termasuk peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas apa kata-kata yang baik menurut kita? Di sini pertama kata kembalikan barang
ke tempatnya. Apa nilai-nilai kebajikan yang bisa diterapkan ke anak menurut kita? Jika menginjak sesuatu sama-sama tolong dibatasi. Berdoa. Jadi di sini ya kita lihat ya, kembalikan barang di tempatnya. Di sini maksudnya nilai-nilai kebajikan itu yang berhubungan dengan kalimat positif, misalnya bertanggung jawab, disiplin, jujur, percaya diri, itu dimasukkan dengan keyakinan jelas. Jadi nilai-nilai tersebut bisa langsung diterapkan ke anak. Misalnya di sini kalimat kembalikan barang ke tempatnya. Kembalikan barang ke tempatnya, kita tidak ketahui apa nilai kebajikan yang ada di situ. Ya, mungkin Anda saja tahu, oh membuang sampah pada tempatnya, mengembalikan tempat pada tempatnya. Tapi sikap apa yang tertanam pada diri anak kita tidak tahu. Nah, jadi di sini harapannya kita bisa membuat keyakinan jelas, sikap-sikap yang bisa diterapkan ke anak langsung. Misalnya menunjukkan sikap rasa percaya diri, kemudian tolong-menolong. Jadi sikap itu langsung tertanam ke anak. Tapi kalau kita membuat kata-kata membuang sampah pada tempatnya seperti itu, kita tidak tahu nilai kebajikan apa yang ada membuang sampah pada tempatnya di situ. Nah di sini kembalikan barang ke tempatnya, termasuk sikap bertanggung jawab. Betul tidak? Ya kan? Jadi di sini kita bisa mengubah kata-kata tersebut menjadi bertanggung jawab terhadap hal yang dilakukan. Nah seperti itu ya. Jadi misalnya dilarang mengganggu orang lain. Apa nilai-nilai kebajikan yang muncul kira-kira dari kata-kata dilarang mengganggu orang lain tersebut? Ya, di sini dilarang mengganggu orang lain. Mungkin bisa kita ubah menjadi menghargai dan menghormati teman. Ya, itu dimasukkan dengan keyakinan jelas. Ya, kemudian ada kata-kata datang hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Hadir 15 menit. Mungkin Anda tidak tahu maksud dari hadir 15 menit itu apa. Kira-kira nilai kebajikan apa yang ada pada peraturan kelas menyatakan hadir 15 menit sebelum kegiatan? Disiplin ya. Jadi di situ bisa dilakukan disiplin ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Apa nilai kebijakan yang ada terhadap kata-kata dilarang melakukan kekerasan? Tidak bullying, termasuk peraturan kelas. Yang kalimat positifnya yang diterapkan ke anak apa kira-kira? Sini saling menyayangi, mantap Pak. Saling menghargai ya. Itu tidak melakukan kekerasan. Itu yang bisa diterapkan. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Apa kira-kira nilai kebajikan dilarang menggunakan narkoba ini? Ayo hidup sehat. Kemudian apa tadi Pak? Iya sama. Ya, bisa lakukan menghargai diri sendiri misalnya seperti itu. Jadi kita sekarang merubah paradigma dari peraturan menjadi keyakinan. Jadi keyakinan ini bisa langsung diterapkan pada diri anak tersebut. Jadi dalam kelas itu tidak perlu membuat banyak keyakinan. Kita bisa menerapkan misalnya dalam kegiatan di kelas untuk membentuk keyakinan kelas, kita meminta anak masing-masing cukup menuliskan satu keyakinan sikap yang bisa dilaksanakan ataupun dipatuhi anak tersebut. Ya, mungkin masing-masing ada menyebutkan, oh saya ingin memiliki sikap saling menolong, menghargai, kemudian bertanggung jawab, disiplin. Di situ kita bisa rangkum menjadi satu keyakinan kelas, bukan lagi peraturan kelas. Ya, peraturan kelas itu hanya kita buat sendiri tanpa memperhatikan yang membutuhkan, sedangkan keyakinan itu berasal dari diri anak tersebut. Kemudian segitiga restitusi. Dan segitiga restitusi ini berhubungan dengan posisi kontrol tadi. Nah, posisi kontrol tadi jadi apa gunanya posisi segitiga restitusi? Disebut ini proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan jelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Jadi di sini dalam menyelesaikan permasalahan
mungkin di sekolah kita sudah melaksanakan segitiga restitusi ini, cuma tidak terdokumentasi ataupun terlaksana sesuai dengan langkah-langkah yang diinginkan. Tetapi sekolah kita sudah melaksanakan sebelumnya hal tersebut, ya. Di sini sebagai instruksi proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, kita ketahui bahwa memang kita sering memanggil anak yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan. Di sini ya, ada 3 tahap segitiga restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Ya, yang di sini namanya segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada murid. Pertama, menstabilkan identitas. Ya, di sini pada tahap ini peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa kita lakukan. Ya, di sini menstabilkan identitas kita menganggap bahwa di sini bisa kita menyatakan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Bisa kita katakan seperti itu kepada anak. Ya, di sini menstabilkan identitas, mengembalikan posisi anak itu sebagaimana selayaknya manusia. Ya, jadi di sini kita ketahui bahwa kita sebagai manusia pasti melakukan kesalahan. Jadi di situ kita harus memposisikan, menstabilkan siswa itu agar mana dia merasa nyaman dengan kita. Kemudian validasi tindakan yang salah. Di sini perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Ya, di sini mungkin ya validasi tindakan yang salah. Di sini kita menanyakan bahwa kamu mungkin punya alasan mengapa lakukan hal tersebut. Ya, jadi ini padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk. Jadi selama ini mungkin yang saya lakukan tidak ada yang saya lakukan adalah mungkin menstabilkan identitas dan menyangka keyakinan. Sedangkan yang validasi tindakan yang salah ini tidak saya lakukan. Ya, seharusnya ketika tahap ini harus kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan pada anak. Ya, validasi tindakan yang salah. Ya. Jadi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu misalnya. Ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Makanya perlu di dalam kelas kita membuat keyakinan kelas tersebut supaya tindakan yang mereka lakukan, anak-anak kita lakukan itu bisa kita kembali ke keyakinan kelas yang mereka buat bersama. Nah, di sini peserta didik siap dihubungkan dengan nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Seperti kita ketahui tadi bahwa kita setiap kelas harus membuat nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan jadi misalnya percaya diri, kemudian disiplin. Mungkin ada di sini ada contoh anak yang terlambat. Ya, dalam menyelesaikan permasalahan atau menyelesaikan kasus tersebut kita bisa kembali ke keyakinan kelas tersebut berhubungan dengan sikap disiplin. Ya. Kemudian di sini ada 3 posisi kontrol yang harus kita jalankan di lingkungan sekolah. Nah, kira-kira dari penjelasan yang tadi, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membuat kegiatan yang membiasakan diri anak bernilai melakukan hal-hal yang positif. Karena budaya positif itu harus dimulai dari kebiasaan. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang berhubungan dengan kebiasaan kita lakukan, apa yang bisa kita terapkan bersama di lingkungan sekolah? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya ini kira-kira kebiasaan apa yang bisa kita lakukan? Bisa kita ajak bersama ke anak. Kemarin mungkin bisa disepakati bersama untuk sikap disiplin ataupun sopan santun. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bisa menerapkan sebelum jam masuk sekolah, jam pertama kita berbaris terlebih dahulu.
Itu berguna untuk anak terbiasa dengan sikap disiplin, kemudian menghormati, karena di situ sebelum masuk kelas anak ada bersalaman dengan guru. Sapa, senyum, salam. Senyum, salam, sapa. 5S ya. Apa tadi 5S? Senyum, salam, salam, sopan, santun. Ya. Jadi di sini saya harapkan kita bisa bersama-sama menerapkan hal tersebut. Jadi setiap jam pelajaran pertama, siswa berbaris dulu di depan kelas, kemudian bersalaman. Di situ ada beberapa sikap yang bisa kita tekankan ke anak. Pertama, sikap disiplin. Di situ ada kerapian. Kita bisa cek kerapian anak, baju anak, atau hal yang lain. Ya. Kemudian mungkin ada beberapa kegiatan yang sudah posisi laksanakan. Mungkin misalnya kita melaksanakan kegiatan intak, mulai itu ya, eskul keagamaan, pelaksanaan intak, itu kebiasaan yang kita lakukan agar bisa beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, di situ yang harus kita tekankan anak. Jadi nanti kita usahakan kita duduk bersama untuk membuat kebiasaan-kebiasaan agar nilai kebajikan pada diri anak itu bisa muncul. Oke. Di sini saya minta pada Bapak Ibu untuk menuliskan beberapa ataupun yang secara langsung perasaannya setelah mengikuti kegiatan aksi nyata saya ini, kemudian apa saja yang telah diperoleh dan harapannya ke depan terhadap lingkungan sekolah kita ini. Mungkin bisa saya minta 2 orang yang bisa berpendapat terhadap kegiatan yang saya lakukan. Saya minta kesediaan dari Pak Saredi, silakan kepada Pak Saredi menyampaikan refleksi kegiatan pada hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Nawal yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan beberapa refleksi mengenai materi-materi atau gagasan yang telah ia sampaikan tadi. Pertama, harapan saya setelah mengikuti aksi nyata CJP Ibu, mudah-mudahan sekolah kita dapat melaksanakan apa-apa yang menjadikan diri positif, yang dapat mengembangkan, menciptakan nilai-nilai positif yang tadi disampaikan tadi, sehingga kita menjadi guru tidak menjadi suatu fasilitator yang menjadi pembuku dalam apa tadi? Rasa bersalah. Ya, yang membuat rasa bersalah terhadap anak-anak dan dapat mengubah gaya bicara, gaya tindakan, dan maksudnya aturan di dalam kelas itu tidak lagi memakai kata-kata peraturan yang menekan, tetapi lebih ke mengajak kesepakatan. Dan untuk harapan kedepannya itu tadi, semoga itu semua yang telah Ibu sampaikan tercipta meskipun beberapa gagasan yang telah kita terapkan implementasi untuk sementara ini, mudah kedepannya semua harapan itu terlaksanakan. Oke, terima kasih kepada Pak Saredi ya. Silakan Pak Saredi. Baiklah, di sini harapan Pak Saredi yaitu kita sebagai seorang guru bersama-sama merubah posisi kontrol kita yang awalnya sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah menjadi seorang manajer yang betul-betul bisa menuntun siswa ke arah lebih baik. Kemudian di sini harapan Pak Saredi kita bisa merubah dari peraturan kelas menjadi kesepakatan kelas agar bisa nilai-nilai kebaikan pada anak itu bisa tertanam dengan baik. Kemudian diminta kesediaan Ibu Mati untuk menyampaikan refleksi kegiatan hari ini.
Perasaannya Bu, gimana perasaan? Baik, menurut saya refleksi untuk pada hari ini mengenai tadi yang dimana kesepakatan jelas, berarti kesepakatan yang sudah disepakati bersama-sama dan tentunya wali kelasnya juga ikut sertakan. Perasaannya Bu, gimana? Perasaannya sangat senang dengan refleksi yang Ibu Hayati sampaikan kepada kalian golongan. Oke, tepuk tangan untuk Bu Masni, terima kasih. Ya. Di sini alhamdulillah kita bisa saling berbagi. Mudah-mudahan kita sama-sama termotivasi untuk membuat anak-anak bisa bersikap positif terhadap nilai-nilai kebajikan yang ada di lingkungan sekolah kita. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian, semoga kita bisa saling berkolaborasi dalam membentuk anak agar lebih baik. Demikian saya sampaikan, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.